Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya! Puji nama Tuhan, saudara, kita percaya hari ini kita datang di tempat ini, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Sebelumnya sama-sama kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan.
Hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, kami naikkan syukur sembah kami hanya bagi Allah yang layak dipuji disembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di setiap kami siap menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami kan memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sekali saudara sama-sama, mari engkau mengasihi Tuhan, katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Dengarlah seruan setiap kami Tuhan, dengarlah setiap ucapan syukur kami Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat segalanya, terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Oh, oh, oh.
yang Kau perbuat dalam setiap hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Biar lagu ini menjadi keputusan iman kami Tuhan Yesus. Kami perkatakan kami memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Sama-sama katakan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Kau. Kau yang dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia.
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Mari declare sama-sama, katakan segala pujian kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Mari sama-sama declare, katakan segala pujian, segala pujian Dan syukur bagimu. Oh, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Yang akhir dari segalanya. nyatakan Yesus, kaulah pujian bagimu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja saudara. Come on. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Yang akhir dari segala. Nyatakan. Yesus, Kaulah pujian. Mari sekali lagi umat Tuhan sama-sama declare, katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Nyatakan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Nyatakan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Sebab kami siap memuji kebesaran-Mu Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua adalah umat Tuhan yang siap untuk puji Tuhan. Amin. Sama-sama sorakan haleluya. Go, go. Ini siap kami Tuhan Yesus. Kami menaikkan pujian bagi hanya nama-Mu Tuhan. Woo. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang
menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Come on church sing. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Engkau ada bersama kami Tuhan di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sama-sama sorakan haleluya. Yang percaya perbuatan Tuhan ajaib katakan haleluya. Haleluya, tepuk tangan, come on. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Perbuatanmu besar melebihi segalanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Come on. Sama-sama kuat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Are you ready, church? Come on, come on, come on. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Tuhan yang hebat, Nyatakan kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. haleluya. Umat Tuhan sama-sama katakan Tuhan, say. Kau yang hidup di dalamku. Mari dengan iman katakan, katakan. Menjadikanku lebih Dari pemenang, seluruh bumi, oh, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Here we go, come on. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu
mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia. Memasuki tahun-tahun politik, kami percaya bangsa kami tetap damai di dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat memilih pemimpin yang akan datang dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan yang telah mempersiapkan seorang pemimpin yang Tuhan taruh di Indonesia menjadi bangsa yang bangkit, maju, terang dan berdaulat untuk bangsa-bangsa dan membawa kemuliaan. Dan orang melihat Kristus di bangsa ini. Berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai pemimpin di bangsa ini. Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat, kekuatan, roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan isi hati Tuhan. Yang membawa damai sejahtera, membawa kebijakan bagi bangsa ini. Membawa perubahan Tuhan bagi bangsa ini. Kami rindu Indonesia mengalami revival di tangan kedua hamba-Mu. Di dalam setiap pemimpin yang ada dari atas sampai dengan ke daerah-daerah, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, roh takut akan Tuhan. Kami berdoa menopang gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Hamba-Mu yang setia semakin Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi untuk membawa setiap umat menjadi Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa di era Pentakosta ketiga ini. Berkati keluarga besarnya selalu aman di dalam tangan pelindungan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, penyertaan-Mu sempurna dan pengurapan Tuhan nyata atas hamba-Mu. Kami berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Simko Putra. Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, pembelaan, pengurapan yang berlimpah-limpah, kesehatan yang sempurna. Seluruh keluarga besarnya aman di dalam tangan pelindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, gembala kami akan Tuhan senantiasa pakai membawa CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus dan tidak kompromi Tuhan terhadap dosa. Kami mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia di tempat ini, di gereja ini, di bangsa ini Tuhan, bahkan di seluruh bangsa-bangsa. Kami rindu terjadi revival anak-anak muda yang bangkit, berbeda, cinta Tuhan, membawa perubahan bagi bangsa ini, membawa berita kemenangan, kebenaran daripada Kristus, tidak kompromi terhadap dosa. Kami tahu Tuhan Kau berdaulat Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita percaya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan Bapak Saudara. Baik, di kesempatan hari saudara dengan sukacita kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini saudara. Kalau ada jangan malu, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir ibadah tempat ini? Ada di sebelah kiri saya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, selamat datang dengan baru pertama kali hadir. Terus memberkati saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang baru pertama kali hadir, saudara bisa men-scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Bagi saudara yang memerlukan amplop, saudara bisa angkat tanganmu. Nanti jemaat nanti pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada, tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, saudara-saudara, saya undang kita dengan hormat sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sama memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lemoindong. Ibadah Raya Mandarin Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu,
Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Rumah doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti rumah doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite, dan online. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan kami rasakan Tuhan Yesus, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, setiap kami membawa hati kami. Kami mau nyatakan bahwa kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan melakukan mujizat dalam hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ini yang kami percaya ya Tuhan Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada
Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kadangkala kami terbatas, kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup ini. Tapi lewat hari ini Tuhan ingatkan, selama kami menyembah Tuhan, selama kami masih berharap dengan Tuhan, Tuhan terlalu sanggup untuk melakukan mujizatnya dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berbicaralah kepada setiap kami dengan caramu sendiri Tuhan. Pakai hambamu yang terbatas yang tidak ada apa-apanya. Boleh firman Tuhan disampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang hadir. Kami datang dengan penuh kelemahan, dengan penuh keterbatasan, dengan penuh rasa kekhawatiran. Tapi boleh dalam beberapa menit ke depan kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan berkuasa. Roh Kudus tidak terbatas, sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami undang Roh Kudus, berbicaralah, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dengan Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Gereja Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin ya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan, saya ambil kurang lebih 2-3 menit saya mau sampaikan ini. Sekali lagi ini bukan titipan sponsor, tapi sungguh ini yang saya rindu bagi kita semua. Saya bersama istri kami melayani di GBPRJ juga. Jadi mungkin kami itu habiskan waktu di pelayanan ibadah pemuda dan anak. Jadi saya melayani pemuda dan istri saya melayani anak-anak. Jadi saya himbau Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya kerabat, punya sepupu, keponakan yang memang usianya layak, saya undang supaya diajak beribadah di ibadah pemuda dan anak. Karena satu hal saya mau tanamkan gini Bapak Ibu Saudara. Yang kalau gereja gak tanamkan nilai, maka di luar sana dunia akan menanamkan nilai. Saya bisa katakan yang pasti yang diajarkan gereja, yang diajarkan rumah Tuhan pasti lebih baik daripada apa yang dunia ajarkan. Amin ya. Saya di sini bukan ngomong apa, tapi saya sungguh itu kerinduan hati ya. Di bawah itu khusus lantai untuk ibadah pemuda dan anak. Dan saya bisa pastikan semuanya baik. Kualitas pelayannya, pengajarnya, bahkan budgetnya. Kalau saya cerita gitu ya, berapa budget yang ada di divisi pemuda dan anak, Bapak Ibu semua bisa kaget. Sebesar itu angkanya. Tapi sungguh, karena saya percaya apa yang Alkitab katakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami semua sepakat untuk melayani Tuhan. Amin ya. Ya jadi saya undang, saya himbau Bapak Ibu Saudara kalau ada anak-anak atau kerabat saudara boleh diajak. Dan di bawah itu tersedia ibadah beragam sesuai dengan kebutuhan rohani mereka ya. Langsung saja kita masuk ke firman Tuhan. Untuk firman Tuhan ini saya beri judul Rumah Idaman ya. 1-2 minggu ini sebetulnya semalam saya tanya sama istri gitu ya. Saya mau sampaikan firman Tuhan apa. Ada beberapa topik tapi saya rindu kita semua belajar mengenai keluarga, rumah idaman. Dan memang Tuhan taruh di hati saya karena memang mungkin 1-2 bulan terakhir ini Tuhan juga berproses dalam keluarga kami. Dan saya rindu kalau Tuhan ajarkan ini buat saya rindu kita semua sama-sama belajar. Berarti ada maksud Tuhan untuk setiap saudara yang hadir mengikuti ibadah hari ini. Amin ya. Jadi firman Tuhan hari ini saya beri judul Rumah Idaman. Berapa banyak di antara kita punya definisi sendiri mengenai rumah idaman. Rumah idaman itu harus seperti ini. Harus rumahnya besar, ada kolam renangnya, rumah ukuran tertentu, ada taman, ada ini, pendapatannya harus sekian. Tidak salah, memang setiap orang berhak memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai rumah idaman. Tapi saya rindu hari ini kita sama-sama belajar. Apa yang Tuhan kehendaki bagi keluarga kita. Supaya kita sungguh bisa menikmati rumah idaman tersebut ya. Saya itu orang suka di rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi selama pandemi itu 3 tahun saya di rumah itu saya malah senang. Karena saya memang sukanya terbiasa di rumah. Dan saya itu punya prinsip, kalau sampai saya pulang itu gak ada damai sejahtera, buat saya gak ada artinya lagi. Saya boleh punya pekerjaan yang baik, harta yang besar, tapi kalau saya pulang ke rumah saya gak ada damai sejahtera. Itu buat saya orang yang paling sedih di muka bumi ini. Saya bilang sama istri saya, gampang kamu tahu saya stres atau enggak. Saya itu tidurnya cepat. Jam 10 malam pasti saya udah tidur jam 11 gitu. Jadi istri saya tahu, kalau saya sampai jam 11 lewat itu belum tidur, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Biasanya istri saya udah tahu, ayo kamu kenapa sih, ayo cerita dong ya. Makanya saya bilang, orang yang berbahagia di dunia ini apa buat saya pribadi? Orang yang bisa menikmati damai sejahtera di rumahnya sendiri. Setuju Bapak Ibu Saudara ya? Kalau kita pulang aja gak ada damai sejahtera, pikirkan kembali. Dan saya rindu.
Mungkin beberapa tahun ini karena kita keseringan di rumah mungkin bergeser nilai apa arti rumah idaman. Tapi saya rindu kita kembali kepada konteks firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki mengenai rumah idaman. Yang rindu bangun rumah idaman di bumi boleh lambaikan tangan. Ya, siap semua belajar kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, nah saya akan mulai firman Tuhan dengan menyampaikan sebuah kalimat. Sejauh apapun tapak kaki melangkah, pada akhirnya akan rindu pada rumah. #betah tinggal di rumah. Bapak Ibu mungkin yang diberkati Tuhan pernah jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika. Biasa kalau pergi ke Eropa, Amerika pasti di atas 14 hari, di atas 10 hari. Hari pertama senang, biasa udah mulai hari ke-8, enakan di rumah ya makannya. Makan padang pakai tangan, makan gado-gado, ya pernah begitu ya? Artinya apa? Bahwa pada akhirnya kita gak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya gak ada tempat seharusnya. Tidak ada tempat yang lebih bahagia daripada pulang ke rumah. Ada yang mau ke Amerika 3 bulan gitu di Amerika, sebulan senang lama-lama bingung juga gitu ya. Karena kita belajar pada akhirnya semua pasti kembali ke rumah. Bahkan kita semua pada akhirnya yang Tuhan kehendaki kita kembali kepada rumah Bapa di surga. Dan tidak ada tempat yang lebih indah. Ya, kita hari ini akan belajar 4 hal. Bagaimana kita membangun rumah idaman, keluarga idaman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kisah ini diambil dari kisah Nabi Elisa di 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Karena keterbatasan waktu, saya hanya mungkin ambil beberapa ayat tertentu. Nanti di waktu lebih Bapak Ibu boleh baca kembali. Kurang lebih ceritanya Nabi Elisa itu biasa bepergian pelayanan dari satu tempat ke tempat lain. Kita tahu lah ya di Alkitab itu zaman dulu pelayanannya, ya memang ada rumah ibadah, tempat ibadah ada. Tapi biasanya memang juga banyak nabi atau hamba Tuhan yang dipakai bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Kisah ini diambil di mana Nabi Elisa sedang bepergian ke Sunem, ke sebuah tempat. Dan di situ ada sebuah perempuan ya. Dia izinkan Elisa menginap di rumahnya. Dan kita akan belajar 4 hal penting bagaimana membangun rumah idaman atau keluarga idaman. Yang pertama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 8. Alkitab berkata, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya. Garis bawahi, kaya, perempuan kaya. Yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Kita berkata bahwa Elisa kalau pergi ke Sunem pasti harus tinggal di rumah ini. Kalau kita mau bangun rumah idaman yang pertama, pastikan ada kasih di dalamnya. Kalau perempuan ini gak ada kasih, pasti dia ngapain Elisa kemari? Repotin saya aja, saya mesti bikin ini, mesti bikin itu. Tapi kalau kita mau bangun rumah idaman yang pertama, dasarnya harus kuat. Harus ada kasih di dalamnya. Ya, slide berikutnya. Kasih itu banyak definisi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau boleh saya rangkum. Yang pertama, kasih itu membutuhkan usaha. Kalau kita bilang kita mengasihi keluarga kita, harus ada usaha di dalamnya. Saya punya anak, punya istri, saya mengasihi mereka, kadang-kala saya harus ada usaha. Untuk ajak mereka pergi, mungkin saya harus atur waktu sedemikian mungkin. Ajak mereka berlibur, saya harus nabung, harus ada usaha di dalamnya. Karena itu membangun sebuah kasih tidak mudah untuk dilakukan. Tapi untuk bangun rumah idaman, yang pertama harus ada kasih di dalamnya. Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mengaruniakan mengorbankan anaknya yang tunggal. Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Bahkan kadang-kala untuk kita mengasihi orang, kita izinkan diri kita disakiti. Berapa banyak yang sudah berkeluarga, kadang-kala wujud kita mengasihi, kadang-kala kita harus mengalah untuk suami kita. Kadang-kala kita harus mengalah untuk istri kita. Dan itulah kasih. Makanya Tuhan bilangkan untuk bangun rumah idaman, yang terpenting harus ada kasih. Kasih tidak pernah menuntut balasan Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kasih itu tidak berkesudahan. Makanya kita kalau janji menikah saat bangun keluarga, sampai maut memisahkan. Dan saya janji sama istri saya, rumah tangga kami bukan berarti sempurna, ada masalah. Tapi saya janji sama Tuhan, waktu saya janji nikah, sampai kapanpun saya akan tetap mengasihi istri dan anak-anak saya. Makanya kalau kita bangun rumah idaman, yang terpenting harus ada kasih di dalam. Love begins at home
And it is now how much we do, but how much love we put in the action we do. Kasih harusnya bermula di rumah. Dan kadang-kala bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi seberapa banyak kasih yang bisa kita berikan lewat apa yang kita kerjakan. Makanya sekarang saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya, slide berikutnya, kita tidak bisa mengharapkan keluarga yang sempurna. Tetapi kita bisa menerimanya dalam kasih. Lukas 15 ini cerita perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Saya mau kasih tahu. Rumah idaman bukan berarti semuanya sempurna. Gak ada. Pada akhirnya kita tidak bisa mengharapkan keluarga yang sempurna. Gak ada keluarga yang sempurna Pak. Bahkan saya berdiri di sini saya juga gak sempurna. Kadang-kala saya melukai istri saya. Kadang-kala saya mengingkar janji terhadap anak saya. Karena memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi yang bisa kita lakukan. Menerima dalam kasih. Sehingga seharusnya kita mengerti. Dalam rumah idaman tidak ada kesempurnaan. Yang ada adalah penerimaan dalam kasih. Saya gak bisa janji artinya suami kita sempurna. No, karena memang tidak ada yang sempurna. Bahkan dalam rumah idaman pun tidak akan ada yang sempurna. Tapi yang bisa kita lakukan, menerima pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita dalam kasih. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini, ya. Saya rindu bahwa firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita membangun rumah idaman, pastikan ada kasih di dalamnya. Ketika ada kasih di dalamnya, pasti ada yang tersakiti, pasti ada yang berkorban, pasti ada yang mengalah. Tapi itu wujud bagaimana kita mengasihi keluarga kita. Yang kedua, jadi karena Nabi Elisa suka berulang kali, tadi di ayat sebelumnya ceritakan dia berulang kali singgah dan selalu nginap di tempat rumah itu. Sehingga akhirnya ayat 9 dan 10, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Lihat ya, di awal itu si perempuan yang bilang kepada suaminya, yuk bangun yuk. Tapi berikutnya dia bilang apa? Baiklah kita. Perempuan ini gak bilang saya yang bangun, no. Dia bilang baiklah ayo kita bangun supaya nanti dia datang bisa tinggal di rumah kita. Rumah idaman yang kedua harus berbicara, di dalamnya harus ada namanya kesepakatan. Kalau perempuan ini mau bangun tapi kalau suaminya gak setuju, pasti gak jadi pembangunan kamar dinding atas itu. Tapi karena ada kesepakatan dalam rumah idaman. Keluarga yang sepakat sanggup melakukan hal-hal yang besar. Pak, Bu, kita boleh punya uang yang banyak. Tapi kalau suami istri udah gak sepakat lagi, di rumah pun tidak ada damai sejahtera. Amin. Karena ini apa yang Alkitab katakan. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Alkitab bilang apa? Kalau dua orang sepakat minta apapun, Tuhan pasti kasih. Apalagi keluarga yang sepakat meminta pekerjaan yang baru, Tuhan pasti. Apalagi keluarga yang sepakat minta mujizat kesembuhan untuk anaknya, Tuhan pasti. Apalagi ada keluarga yang sepakat berdoa memohon pintu berkat dibukakan, pasti Tuhan pasti kabulkan. Pertanyaan saya, sepakat gak kita dalam sebuah keluarga? Berapa banyak suaminya doa apa, istrinya doa apa, tidak ada kesepakatan. Tapi satu hal saya mau katakan, ketika keluarga bersepakat, hal-hal besar pasti terjadi dan Tuhan akan kabulkan tepat pada waktunya. Saya pun juga sama istri kadang-kala kita kalau ambil keputusan besar dalam hidup ini, tentunya kita tanya Tuhan, tapi yang paling penting harus ada kesepakatan. Mungkin saat ini Bapak Saudara bilang,
I'm living a good life. Saya menghidupi hidup yang baik. Keluarga baik, pekerjaan baik, anak baik, semua masa depan terjamin. Tapi saya mau ingat, apa yang Anda punya saat ini, barangkali itu semua diawali oleh karena adanya kesepakatan dalam sebuah keluarga. Lihatlah apa yang Anda miliki saat ini. Mungkin saudara pikir apa yang Anda miliki saat ini, oh ini mah tentang saya. Istri saya kan gak ngerti bisnis, istri saya kan gak tahu. Atau mungkin saudara yang bilang, ini anak pada jadi gua yang urus. Lu mah cuma taunya cari uang. Mari kita buang pikiran itu jauh-jauh. Coba lihat apa yang Anda miliki. Barangkali itu semua diawali karena ada kesepakatan suami dan istri di dalam rumah tangga yang kita jalani hari-hari ini. Memang mungkin istri yang banyak habiskan waktu. Tapi jangan kita jadi merasa sombong, merasa tinggi hati, merasa kita paling berharga. Karena apa? Barangkali kita lupa. Kalau kita bisa ada sampai dengan hari ini, mungkin semuanya diawali oleh karena ada kesepakatan di tengah-tengah rumah kita saat ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yang mulai ragu apakah Tuhan mau jawab doa kita atau tidak, saya mau himbaukan, ketika keluarga bersepakat, hal-hal besar pasti terjadi. Dan saya mau saksikan sampai dengan hari ini, ketika saya dan istri bersepakat, saya tidak pernah hidup dari belas kasihan orang. Tapi Tuhan sungguh yang pelihara dengan caranya yang ajaib. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi rumah idaman yang pertama bicara harus ada kasih di dalamnya. Yang kedua harus ada kesepakatan. Dan yang ketiga, dalam rumah idaman ada pengharapan. Jadi ceritanya lanjut ketika keluarga ini, si suami perempuan ini bangun rumah. Lalu Elisa bilang ke bujangnya namanya Gehazi. Gehazi, kamu coba samperin perempuan itu. Tanya mereka lagi butuh apa. Mereka perlu apa. Lalu bujangnya datang dia tanya. Hei, kamu lagi butuh apa? Lalu perempuan ini bilang apa? Saya ini belum punya anak. Dan suamiku sudah tua, sudah lanjut usia. Lalu Alkitab berkata, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Keluarga atau rumah idaman bukan berarti hidup tidak ada masalah. Perempuan ini juga bersepakat mempraktekkan kasih, tapi ada yang memang masalah dalam hidupnya. Tapi satu hal, masalah boleh ada dalam rumah tangga kita. Tapi satu hal yang pasti, dalam rumah idaman selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Perempuan ini gak punya anak. Dia bilang, mungkin saya punya banyak hal, mungkin secara ekonomi lebih dari cukup, mereka bisa bangun rumah, mereka praktekkan kasih, tapi mereka gak punya anak. Tapi lihat, rumah idaman bukan berarti bicara tidak ada masalah dalam rumah tangga. Tapi rumah idaman berbicara, selalu ada pengharapan bagi setiap kita yang percaya, bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Pak Bu, saya berdiri di sini bukan berarti rumah tangga saya gak ada masalah, no. Tapi saya belajar karena saya mengerti. Rumah idaman pada akhirnya berbicara tentang adanya pengharapan dalam hidup ini. Mungkin kita bilang, Tuhan, anakku hancur masa depannya. Suamiku jatuh dalam dosa tertentu, istriku segala macam. Tapi saya mau bilang, di mata Tuhan buat keluarga kita selalu masih ada pengharapan. Jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti berputus asa dalam kehidupan ini. Walaupun memang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, rumah tidak hanya selalu tentang yang baik. Dan inilah kehidupan. Memang tidak ada rumah yang semuanya baik, mungkin terlihat baik. Tapi mungkin dalam fase-fase tertentu Tuhan izinkan sesuatu yang kurang baik mungkin terjadi. Dan itulah kenyataan kehidupan. Saya gak bisa di sini berdiri mengatakan, oh semua akan baik. No. Dan itulah kenyataan kehidupan. Bahwa rumah tidak hanya selalu tentang yang baik. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Bahkan terlihat seperti pengharapan kosong. Sama seperti kisah tadi. Ketika mereka punya anak, anaknya bertumbuh, tiba-tiba anaknya mengeluh kepada papanya. Singkat waktu anaknya lahir, anaknya hampiri papanya lalu dia bilang, "Pak, kepalaku sakit." Lalu anak ini jatuh
meninggal. Bayangin kalau jadi perempuan ini, dia bilang apa? Tuhan, Elisa, saya nggak minta anak ini, dari awal juga dia bilang, kalau bisa jangan, tapi kenapa dikasih dan sekarang semua terlihat seperti pengharapan kosong. Anak saya meninggal. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawa pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Dan inilah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Memang rumah tidak hanya berbicara tentang yang baik. Kadang-kala rasanya pengharapan seperti terlihat kosong. Rasanya kita bilang sama Tuhan, Tuhan enggak sanggup lagi menjalani ini. Tuhan aku mau menyerah. Sekian tahun bangun pernikahan, sekian tahun bangun rumah. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan pernah kita hilang pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun mungkin itu terlihat sebagai pengharapan yang kosong. Saya punya anak usia 2 tahun setengah, Bapak Ibu Saudara. Kami keluarga kecil, kami sama istri saya menikah kurang lebih 5 tahun. Kami punya anak usia 2 tahun. Istri saya itu orang Bandung, jadi setelah menikah kami tinggal di Jakarta. Dan mertua saya itu biasa suka datang ke Jakarta main mengunjungi kami, atau sebaliknya kami yang mengunjungi mertua di Bandung, karena memang jarak perjalanan tidak terlalu jauh. Singkat cerita, hari Minggu pagi kami bangun, dan biasa kalau minggu itu memang kami habiskan waktu banyak di rumah Tuhan di gereja. Saya melayani, istri melayani. Waktu itu kami lagi perjalanan dari rumah ke gereja, tiba-tiba mertua saya telepon istri saya, dia bilang, di mana? Ayo nih, papa lagi jalan mau ke Jakarta. Istri saya kaget, ngapain ke Jakarta? Iya mau liburan, mau jalan-jalan. Pas hari itu Bapak Ibu Saudara ya, saya itu ngasuh anak dibantu sama ART, suster atau pengasuh ya, kurang lebih ada, beda-beda lah ya, tapi ada suster ya, ada suster saya dibantu. Dan kebetulan hari itu suster saya lagi cuti. Ya karena ada satu kepentingan dia cuti, jadi istri saya bilang, ya udah datang aja, tapi saya mungkin nggak bisa sampai malam atau gimana, karena saya nggak ada suster, jadi kami berdua harus jaga anak saya gitu ya. Terus papa mertua saya bilang, udah nggak usah pusing, kamu gereja-gereja, karena papa mertua tahu saya memang istri kami aktif di gereja, udah kamu gereja-gereja aja, nggak usah pikirin. Paling nanti siang atau sore kalau waktunya cocok kita ketemu, kita makan malam, habis itu papa, mama sama adiknya waktu itu kita pulang kembali ke Bandung. Ya udah kami pelayanan, pulang, anak saya tidur lalu papa mertua datang ke rumah. Ayo. Terus istri saya bilang, ya udahlah, abis ini kita udah ketemu keluarga ya kita ketemu makan, abis makan ya keluarga mertua saya pulang kembali ke Bandung. Karena nggak ada suster waktu itu, berarti kan otomatis yang harus siapkan barang-barangnya berarti saya dan istri. Ya udah saya bilang, ya udah siapin barang-barangnya. Istri saya bawa makanannya, peralatannya semua, dan biasanya itu Sabtu Minggu memang karena saya dan istri juga bekerja, jadi Sabtu Minggu itu biasa kita habiskan waktu sama keluarga. Kita ajak anak main segala macam gitu. Ya udah, saya bilang sama istri saya, ya udah ajak makan, habis itu pulang ya kita main lah, ajak dia gitu ya. Jadi kita pergi 2 mobil, saya 1 mobil, lalu mertua 1 mobil, kita ketemu di salah satu mall gitu ya. Kita ketemu keliling. Kita mau akhirnya putuskan makan di salah satu restoran. Nah, kita makan, selesai makan, ya udah kita antar mertua gitu ya, orang tua masuk dalam mobilnya pulang. Lalu saya bilang sama istri saya, ya udahlah kita ajak main anak saya. Anak saya itu demen naik. Bapak Ibu tahu kalau punya anak atau cucu Zoomove tahu ya, yang binatang naik keliling-keliling gitu, dia suka banget itu. Jadi kalau lihat yang binatang dia dari jauh, dia belum bisa ngomong Zoomove, ngomongnya umuf, mau umuf, boleh, begitu diulang-ulang dari pagi, dari masuk mall sampai mesti dapat. Umuf, boleh, ya kita bilang ya udah makan dulu selesai, kita ajak dia main. Nah, kebetulan di mall itu kalau kita naik umuf, jadi saya ikutan umuf deh ya, Zoomove gitu ya. Kalau kita naik itu kita dikasih gelang. Jadi gelang itu nanti bisa ditukar main di kayak di Time Zone mesin itu boleh gratis main 1 mesin. Jadi bonus dia bundling gitu. Jadi kalau naik Zoomove nanti tiketnya bisa ditukar sama main 1 permainan. Ya udah dia udah teriak-teriak, saya pikir sama istri saya, ya udah kita kasih dia naik, dia main. Dan dia udah tahu, udah selesai main deh gelang ini. Gelang tukar main di bawah karena dia udah tahu.
Ya udah saya bilang sama istri, udah selesai, ya udah kita main. Kita turun ke bawah, main masuk, dan dia udah tahu. Tiba-tiba istri saya kasih kode, aduh say, gawat nih. Hah, gawat kenapa? Lupa. Dompet kecil isi kartu main ketinggalan. Karena biasa susternya simpen di mana, istri saya lupa, jadi dompet mainnya itu ketinggalan. Jadi dia hanya bisa main, tuker gelang aja satu mesin. Kecuali kita mau beli lagi kartu lagi yang baru kan. Aduh, namanya anak-anak kira-kira kalau udah sekali main mau berhenti gak? Gak mau, dia main lagi. Saya bilang sama istri, saya bilang udah, dia udah masuk, mau main apa? Saya atur strategi. Keliling dulu nak, kamu pilih yang mana? Saya pikir jadi dia keliling, udah capek main satu habis itu pulang. Saya pikir gitu kan ya. Dia masuk, dia keliling. Ini, nono. Ini, nono. Ini, nono. Akhirnya dia pilih satu. Udah lama tuh dia pilih, saya pikir enak nih. Ya udah, mau yang ini ya. Nah dia main ini, bilang mbaknya gelangnya digunting, tuker main. Bener dugaan saya. Setelah dia udah selesai main, udahan mau pulang atau main lagi? Main lagi. Selesai dia main, dia mau main lagi. Nggak ada, kita nggak bawa kartunya kan. Istri saya bilang, beli nggak nih? Terus saya bilang sama istri saya nggak mau beli. Karena saya mau ajarkan anak saya dalam hidup ini sebuah pelajaran. Bahwa tidak semua yang dia mau harus dia dapatkan. Terus kita jelasin, nggak bawa kartunya. Tahu apa anak saya lakukan Pak Bu? Dia nggak mau pulang, dia keliling. Lihat ada orang main bola, kakaknya gitu ya. Kakaknya ambil bola, dia mau ambil bola, dia mau ikut turnamen. Terus dia bilang, Nono nggak boleh, itu punya kakak. Tapi dia panggil dirinya Cece. Cece mau, Keten mau. Terus dia jalan lagi sampai satu titik. Ada sebuah mesin main, ada Koko main. Tahu Pak Bu? Dia duduk, dia liatin Kokonya sampai ngeces Pak Bu. Mungkin buat Bapak Ibu lucu rasanya ya, tapi dalam hati saya rasa jahat banget. Saya memang bukan orang paling kaya. Untuk beli kartu itu saya lebih dari bisa. Tapi saya mau bilang, dalam rumah tangga dalam hidup ini, kadang-kala ada pelajaran yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup ini. Kadang-kala kita pikir kalau kita doa minta kasih kerjaan baru. Emang Tuhan gak bisa berikan Pak Bu? Tuhan bisa. Tuhan di atas juga bilang apa? Dia juga sedih. Saya juga mau berkati. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi belum waktunya. Karena ada satu pelajaran kehidupan yang mau aku ajarkan bagi anak-anakku. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, sama kayak anak saya. Dia gak ngerti. Saya menangis, saya pas begitu. Akhirnya kita gendong pulang di jalan, saya bilang sama istri gandengan tangan. Aduh saya pengen nangis rasanya. Tapi saya bilang sama istri saya, tapi kita ambil keputusan yang terbaik. Kita ajarkan satu pelajaran kehidupan. Bahwa tidak semua yang dia ingini harus dia dapatkan. Mungkin hari ini saudara mungkin pengharapannya udah kosong. Udah gak mampu lagi berharap. Tapi saya mau kasih tahu satu kebenaran. Apa yang Bapak Ibu doakan, Tuhan terlalu sanggup untuk lakukan. Tapi kadang kala Tuhan putuskan, belum saatnya. Karena apa? Karena Tuhan bilang apa? Ada satu pelajaran kehidupan yang aku mau ajarkan dalam rumah tangga anak-anakku. Supaya sungguh mereka mengerti rumah idaman. Karena ada pengharapan yang tidak pernah berkesudahan di dalamnya. Karena apa? Poin yang keempat, saya akhiri firman Tuhan yang terakhir. Karena dalam rumah idaman pasti ada mujizat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pengharapan boleh kosong, mungkin pengharapan boleh gak ada artinya lagi. Tapi yang saya tahu dalam rumah idaman, tempat mujizat dinyatakan. Singkat cerita, perempuan ini ketika anaknya meninggal, dia pergi lari-lari, dia hampiri Elisa. Dia bilang, Elisa, tahu gak ini anak meninggal. Kenapa kasih saya pengharapan kosong? Elisa bilang apa? Saya pergi ke sana. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati. Pengharapan kosong gak ada artinya. Dan terbaring di atas tempat tidurnya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu, dipanggilnya dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Elisa datang. Anaknya masih mati. Mungkin sama seperti kita saat ini. Mungkin usaha kita mati, bisnis kita mati, hubungan orang tua dan anak seperti mati, hubungan mertua mantu seperti mati. Tapi ketika Elisa datang, Elisa bilang apa? Ke perempuan itu, mana anakmu? Elisa datang.
Yang Elisa lakukan, dia seperti berbaring di atasnya. Jadi Elisa berbaring di atasnya. Dan seketika itu juga anaknya melek bangun. Dan dia bilang apa? Angkat anakmu itu sebab dia sudah hidup kembali. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini semua terlihat mati, gak ada pengharapan. Tapi satu hal yang saya tahu. Dalam rumah idaman, mujizat Tuhan pasti digenapi dalam rumah kita. Yang setuju dengan saya kasih tepuk tangan yang meriah. Saya boleh undang pemain musik. Ketika kita praktekkan kasih, ketika ada kesepakatan dalam hidup ini, ketika kita terus berharap sekalipun terlihat seperti pengharapan kosong, di saat itulah kita mengerti rumah, tempat di mana kita tinggal adalah tempat di mana mujizat dinyatakan. Saya tutup firman Tuhan. Yohanes pasal yang kedua ayat ke-11. Ini cerita di mana Yesus melakukan mujizat pertama kali. Kita tahu ceritanya, mujizat yang pertama kali Yesus lakukan adalah merubah air menjadi anggur. Dan itu dilakukan di sebuah pesta perkawinan. Perkawinan itu berbicara sebuah titik di mana keluarga baru akan dibentuk. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Waktu saya siapkan firman Tuhan, saya pikir Tuhan, kenapa mujizat pertama harus dilakukan di perkawinan di mana keluarga mau dibentuk? Lalu Tuhan cuma bilang, karena begitu berharganya keluarga kita di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, satu saat kita tahu ya, Daud itu selingkuh gitu ya. Dan Yesus bicara sama Daud, Daud, apa yang kau lakukan itu adalah jahat di mataku. Ketika ada keluarga yang tersakiti, Tuhan tegur bilang saya, apa yang saya lakukan jahat. Ketika saya menyakiti istri saya, Tuhan bilang apa? Apa yang kita lakukan? Tuhan lakukan mujizat pertama di tengah keluarga. Karena Tuhan mau bilang, keluarga adalah tempat awal di mana mujizat dinyatakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pikir hari ini, kita cari mujizat kemana-mana. Kita datang ke rumah Tuhan, doa puasa, nangis minta Tuhan. Tuhan bilang apa? Terlalu jauh anakku. Karena kalau kita pikir dapat mujizat jauh, Tuhan cuma bilang, enggak sejauh itu. Duduk sepakat bersama keluargamu. Disitulah awal mujizat dikerjakan Tuhan bagi setiap kita. Kalau Bapak pikir mujizat Tuhan terlalu jauh, kemana harus doa, puasa, berkorban sana sini. Saya mau katakan, balik, pulang ke rumah. Bersepakat, disitulah awal mujizat Tuhan dinyatakan. Yang setuju dengan saya kasih tepuk tangan yang meriah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akhiri slide saya yang terakhir. Time spent with family is worth every second. Waktu yang kita habiskan bagi keluarga berharga setiap detiknya. Bersama anak, mertua, mantu, orang tua. Apa yang kita lakukan? Berharga setiap detiknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Setuju dengan saya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu.
Jemaat kasih Tuhan, kini saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dari Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari jemaat GBI-PRJ yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Dia. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau kemuliaan sedang turun memenuhi gerejamu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing kita introspeksi, lihat keadaan diri kita. Jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami ya Tuhan. Yesus, ampuni kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-Mu ini juga. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita undang bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ia mengangkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengurapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula. Terima.
kasih yang seutuh. Terima. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati berlimpah-limpah. Mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, angkat tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Berkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu, kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan dibuatnya berhasil dan beruntung. Para istri, angkat tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu melalui engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Anak muda dan single parent, angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Tuhan curahkan, jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang sudah bekerja, engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Untuk single parent, angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apapun yang diperlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Seluruh jemaat, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur pada hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu Pastor Yohan Lesmana. Bapa, kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati keluarganya dan memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami yang terbaik ya Tuhan. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa.
Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.